Selamat malam. Pada video ini saya akan menjelaskan atau memberi ulasan tentang VOC pada sistem charging PLTS atau solar panel yang perlu kita ketahui bahwa VOC atau voltage open circuit adalah penentu terjadinya arus charging dari PV ke SCC atau solar controller yang akan diatur untuk mengecas rangkaian aki PLTS kita. Selain itu, SCC perlu kita ketahui juga untuk mengetahui bahwa rangkaian PV kita di atap itu masih dalam keadaan baik, ada masalah atau ada kendala apapun, kita bisa ketahuinya dari dengan cara mengukur VOC atau voltage open circuit secara rutin. Video ini saya buat pada malam hari sekitar jam 23.30 atau jam setengah 12 malam. Ini PLTS saya sedang aktif. Voltase di aki tinggal 24,3 volt. Ini sisa voltase pada malamnya ini pada aki saya. Kembali pada pembahasan voltage open circuit, itu nanti dengan cara mengukur jalur input dari PV solar panel di MCB. Kalau saya pada MCB ini dengan menggunakan multitester atau multimeter, dengan pada saat menonaktifkan MCB ini.
saya tes dulu multitesternya sudah bekerja dengan baik atau belum. Sudah. Selanjutnya adalah saya mau menonaktifkan charging PLTS-nya yang dari PV ke akinya dengan cara menonaktifkan solar charge controllernya. Untuk menonaktifkan pengecasan, langkah yang pertama adalah kita mematikan atau memutus aliran listrik dari PV solar panel. Dimulai dari yang positif dulu. Kebetulan saya menggunakan 2 MCB ini. Positif, negatif. Sudah diputus. Nah, sekarang solar charge controllernya atau SCC-nya sudah tidak ada listrik input pengecasan dari PV seperti ini. Ini indikator chargingnya sudah mati. Ini juga sudah mati. Nah, di wattmeter juga ampere masuknya sudah tidak ada. Seperti ini. Di saat seperti ini kita sudah bisa mematikan output dari SCC yang ke aki. Kalau saya dengan MCB ini. Nah, sekarang sudah mati. Dan voltase discharge tanpa chargingnya sekarang di 25,8 volt di rangkaian aki PLTS saya. Sebelumnya saya akan mengecek voltage open circuit dari PV solar panel di sini nanti dengan menggunakan multimeter ini. Kita set pengukurannya di voltase DC. Sudah. Ini di range-nya itu di VDC auto ya. Kalau saya biasanya karena ini voltasenya di kisaran 50 sampai 70, maka angka yang range yang saya pakai adalah di 0,2 di sini nanti itu dengan cara merubah range-nya. Nah, ini seperti ini dengan menekan tombol range ini. Ini probe-nya
dan kita jangan sampai salah ke terminal probe-nya juga harus sudah tepat seperti ini. Sekarang kita ukur voltasenya. Ini voltase open circuit ya. Nah, voltase open circuit dari rangkaian PV solar panel saya 520 WP pada pagi ini adalah 63,8 volt. Nanti kita lihat di atas rangkaian PV solar panel saya itu adalah 3 panel yang saya rangkai seri. Oke, setelah kita melakukan pengecekan voltase open circuitnya, kita melakukan persiapan selanjutnya. Ini pada panel yang kedua ini sudah dilap, dibersihkan. Ini rongga yang saya setting, dan beginilah posisi yang biasa saya pakai. Ini menghadap utara, dan yang satu ini
belum saya lap bersihkan. Setelah di lap semua, saya sudah susun kembali pada posisinya. Ini celah untuk ventilasi udaranya. Dan ini kabel rangkaiannya tadi saya sudah cek. Ini MC4 yang saya bungkus atau saya lilit dengan isolasi listrik. Semua kabelnya saya lilit dengan isolasi agar bisa lebih tahan di kondisi outdoor di segala cuaca. Ini kabelnya. Setelah tadi mengukur VOC, voltage open circuit, saya sekali lagi menjelaskan bahwa ini hasil dari pengalaman atau berbagi informasi saja, bukan untuk menggurui. Saya juga dalam hal ini masih banyak belajar dalam menggunakan PLTS dan sebagai pengguna. Jadi VOC itu sangat perlu kita pahami untuk kita mengetahui besaran charging dari PV ke rangkaian aki kita. Selain itu, VOC juga perlu kita pahami secara mendalam pada saat kita melakukan upgrade kapasitas PLTS kita. Berdasarkan dulu saya memakai PLTS dari tahun 2019
tepatnya pada bulan Juni. Itu memang saya banyak belajar bahwa VOC itu perlu kita ketahui terutama pada saat kita mengupgrade SCC. Jadi ada beberapa SCC itu dia memiliki batas. Ada yang maksimal voltase inputnya misalnya 50 ampere atau atau 50 volt DC. Nah, maka VOC kita jangan sampai melebihi dari kapasitas maksimalnya dari SCC kita yang 50 volt DC tadi. Jadi kira-kira demikian video ini, dan sekiranya jika kawan-kawan ada yang mengkoreksi atau ingin memberitahukan sesuatu, ada yang salah pada video ini, silakan bisa dikoreksi atau kita saling berbagi informasi sebagai sesama pengguna PLTS. Silakan ketik input sarannya, masukan untuk saya, atau juga ada kawan-kawan yang ingin bertanya pada saya untuk kejelasannya juga bisa, agar kita sama-sama saling belajar mendapatkan informasi untuk menjadikan tujuan kita menggunakan PLTS pembangkit listrik tenaga suryanya bisa lebih optimal. Kira-kira demikian video ini, semoga bermanfaat dan selamat berjumpa lagi nanti di video-video berikutnya dari channel PLTS Kampung. Salam.